Melihat ini kan tentu harus dari dua sisi. Kalau dari sisi yang pertama, sisi masyarakatnya itu banyak yang ngeyel mungkin karena yang tadi. Mereka tetap butuh makan. Jadi untuk makan itu kan kalau di rumah aja itu kan tentu tidak akan bisa mereka makan. Misalnya pemerintah harus langsung melakukan tindakan seperti pembagian sembako untuk setiap rumah. Ya tentu dengan melakukan pendataan terlebih dahulu. Melalui sistemnya seperti yang kebijakan yang kemarin penangguhan pembayaran angsuran di bank. Nah, ketika saya tanya, sebagian ada yang memang benar-benar dalam setahun itu hanya misalnya membayar bunga atau memang ditangguhkan gitu. Namun ketika di sisi lain banyak masyarakat itu yang mengatakan bahwa tidak, pihak bank katanya masih menunggu arahan dari atasan. Kan kalau dilihat sebenarnya atasannya paling tinggi itu kan adalah presiden. Padahal presiden sudah mengatakan di publik ya, melalui media-media televisi dan lain sebagainya, dan semua masyarakat sudah tahu bahwa angsuran di bank itu berdasarkan tadi juga ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan ditangguhkan selama setahun. Sebagai masyarakat, kita harus menahan diri untuk berada di keramaian, harus stay at home, ya, tetap berada di rumah sebisa mungkin seperti itu. Tapi yang bagi memang yang benar-benar masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dan mereka harus tetap bekerja di luar untuk mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetap menjaga diri dengan menggunakan perlengkapan untuk mencegah supaya kita juga tidak terjangkit virus corona ini, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan pakaian yang safety, kalau bisa juga pakai kaos tangan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Jadi pada video kali ini saya ingin sedikit memberi tanggapan sebagai seorang akademisi ya. Nah, jadi kebijakan untuk work from home atau di rumah aja itu kan sebenarnya sangat bagus ya. Namun harus juga dalam segi struktur atau pemerintah juga harus memikirkan bagaimana supaya masyarakat itu bisa di rumah aja. Ini berkaitan dengan kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Jadi memang harus ada tindakan nyata. Misalnya pemerintah harus langsung melakukan tindakan seperti pembagian sembako untuk setiap rumah. Ya tentu dengan melakukan pendataan terlebih dahulu. Melalui sistemnya, melihat ini kan tentu harus dari dua sisi. Kalau dari sisi yang pertama, sisi masyarakatnya itu banyak yang ngeyel mungkin karena yang tadi. Mereka tetap butuh makan. Jadi untuk makan itu kan kalau di rumah aja itu kan tentu tidak akan bisa mereka makan. Nah, makanya banyak juga yang pergi ojek online tetap beroperasi, yang ke pasar tetap ini. Karena ini kan persoalan pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, jadi untuk solusinya saya rasa pemerintah harus melakukan tindakan nyata, tidak hanya himbauan-himbauan gitu ya. Misalnya seperti yang kebijakan yang kemarin, penangguhan pembayaran angsuran di bank. Nah, ketika saya tanya, sebagian ada yang memang benar-benar dalam setahun itu hanya misalnya membayar bunga atau memang ditangguhkan gitu. Namun ketika di sisi lain banyak masyarakat itu yang mengatakan bahwa tidak, pihak bank katanya masih menunggu arahan dari atasan. Kan kalau dilihat sebenarnya atasannya paling tinggi itu kan adalah presiden. Padahal presiden sudah mengatakan di publik ya, melalui media-media televisi dan lain sebagainya, dan semua masyarakat sudah tahu bahwa angsuran di bank itu berdasarkan tadi juga
ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan ditangguhkan selama setahun. Jadi tindakan nyatanya adalah memang benar masyarakat merasakan bahwa kebijakan itu dilaksanakan gitu. Jadi tidak dalam sebatas wacana. Kemudian ada kebijakan tentang pembayaran listrik kalau tidak salah selama 3 bulan itu ditangguhkan juga. Nah, itu juga harus langsung dirasakan oleh masyarakat, tapi juga dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi. Jadi menurut saya begitu ya. Kalau tidak dilakukan demikian, maka masyarakat akan mengatakan bahwa pemerintah bohong. Apalagi kalau isu-isu yang berkembang di masyarakat itu kan, apakah itu isu positif atau isu negatif, itu akan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Nah, karena ini juga berkaitan dengan budaya, misalnya budaya orang di pasar, budaya masyarakat kampus, budaya nelayan itu kan beda-beda cara mereka menanggapinya. Nah, kalau di daerah-daerah tentu budayanya adalah budaya daerah juga yang mungkin isu-isu seperti ini akan cepat sekali dimakan oleh masyarakat. Nah, jadi untuk bisa mensukseskan kebijakan pemerintah ini berkaitan dengan penanggulangan virus corona ini, menurut saya itu ya harus ada benar-benar tindakan nyata seperti yang dilaksanakan oleh negara-negara luar itu, seperti Turki dan lain-lain. Jadi kebijakan itu beriringan dengan tindakan nyata. Sebagai masyarakat, kita harus menahan diri untuk berada di keramaian, harus stay at home, ya, tetap berada di rumah, sebisa mungkin seperti itu. Tapi yang bagi memang yang benar-benar masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan mereka harus tetap bekerja di luar untuk mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetap menjaga diri dengan menggunakan perlengkapan untuk mencegah supaya kita juga tidak terjangkit virus corona ini, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan pakaian yang safety, kalau bisa juga pakai kaos tangan dan lain sebagainya. Itu kalau memang terpaksa sekali untuk keluar. Tapi kalau memang kita masih bisa memenuhi kebutuhan dan masih bisa makan dan masih bisa dengan berada di rumah, saya menyarankan untuk sebisa mungkin di rumah saja, jangan keluar dan jangan menganggap remeh virus corona ini. Karena biasanya seperti di Italia, itu kan kabarnya sebenarnya himbauan pemerintah itu sudah sejak awal untuk mencegah penyebaran virus corona ini lebih luas lagi. Namun masyarakat kabarnya itu ya acuh gitu. Nah, akibatnya ya di sana menjadi korban dari virus corona yang paling banyak, bahkan lebih banyak daripada daerah asalnya yang di Wuhan, China itu. Nah, jadi itu. Dan untuk pemerintah saya juga berpesan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu harus ada tindakan nyata yang langsung dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya yakin pemerintah bisa melalui sistemnya, apalagi Bapak Presiden Jokowi sudah terkenal dengan reformasi birokrasinya, penyederhanaan reformasi. Ya, harus ada instruksi langsung mengenai bank tadi yang ditangguhkan selama setahun. Instruksikan langsung kepada semua bank itu untuk tidak lagi atau untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa mereka tidak harus membayar dalam jangka waktu setahun. Dan juga kebijakan-kebijakan lainnya soal listrik dan lain sebagainya. Dan selanjutnya juga mengenai untuk berada di rumah tadi, pemerintah harus langsung menyerahkan bantuan secara nyata, apakah itu sembako, setiap rumah yang memang berhak itu dikasih langsung supaya mereka bisa tidak ada lagi alasan untuk mereka keluar rumah. Nah, mungkin itu dari saya. Saya melihatnya dari segi struktur atau sistem ya, dan juga dari segi masyarakat itu sendiri secara mikro. Jadi itu pendapat saya tentang virus corona dan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, supaya semoga kita semua bisa terhindar dari virus corona ini, dan semoga wabah virus corona ini cepat selesai di Indonesia dan di seluruh dunia, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru.